Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video saya, teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, subscriber ataupun penonton baru. Jadi hari ini saya mau buat konten lagi masih seputar LC-Mil karena masih heboh-hebohnya LC-Mil, bapak ibu sekalian. Jadi ada juga yang komentar kalau misalnya kenapa sih harus diperibet nikah, kenapa harus ngisi LC-Mil dan sebagainya. Jadi sedikit saya jelaskan buat teman-teman yang ingin mendaftarkan pernikahannya, kenapa harus ada LC Mil. Mungkin sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video-video saya sebelumnya. Kalau LC Mil ini kita buat sebenarnya untuk men-screening atau upaya pemerintah untuk menekan angka bayi yang lahir stunting. Jadi ini upaya untuk menekan kasus stunting yang ada di Indonesia. Nah, yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi LC Mil adalah dengan mendorong calon-calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya, khususnya ke beberapa item yang kita butuhkan untuk untuk men-screening calon-calon pengantin apakah mereka berisiko untuk hamil dan melahirkan bayi stunting. Nah, sebenarnya kalau kita mau ambil sisi positifnya yang lain, teman-teman sekalian atau teman-teman calon pengantin, ketika kita didorong untuk memeriksakan kesehatannya, kita ambil sisi positifnya. Teman-teman kan bisa tahu tuh kondisi kesehatannya. Bahkan kalau di pemeriksaan di beberapa Pasienkes, puskesmas atau tempat-tempat pemeriksaan kesehatan lainnya, teman-teman akan diperiksa lengkap. Jadi bisa juga untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit menular, misalnya HIV, HPV dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman memeriksakan kesehatannya akan lebih dini terdeteksi apakah kita memiliki penyakit yang mungkin berbahaya. Kalaupun misalnya amit-amit ketika diperiksa ternyata mengidap suatu penyakit, ya seenggaknya kan lebih cepat diintervensi, cepat diobati dan sebagainya. Jadi gitu sih teman-teman. Ini bukan untuk mempersulit, jadi ini adalah upaya pemerintah untuk menekan angka stunting yang ada di Indonesia. Kenapa sih kita berupaya untuk menekan angka stunting? Sebenarnya kan ada kaitannya lagi dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman yang belum tahu, stunting bukan hanya persoalan fisik, teman-teman sekalian atau bapak ibu yang menonton video saya, bukan hanya persoalan fisik, tapi ketika bayi lahir stunting itu juga berpengaruh ke perkembangannya, kecerdasannya dan sebagainya. Jadi ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Jadi sekalian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kenapa sih dipersulit? Sebenarnya nggak dipersulit sih teman-teman. Ini upaya kita untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Kalaupun mungkin ada kekurangan di sana sini terkait aplikasi, ya itu mungkin keterbatasan kita juga. Di ke depan mungkin aplikasi ini akan kita diupayakan oleh BKKBN untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kalaupun tidak menggunakan aplikasi, manual pun sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman memeriksakan kesehatan misalnya HB darah calon pengantin perempuan rendah atau lingkar lengan atasnya kurang dari angka ideal, ya kan seenggaknya teman-teman bisa tahu juga apa sih yang harus dilakukan, misalnya harus minum vitamin K dan sebagainya. Itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan ke teman-teman untuk menjawab pertanyaan kenapa harus ada LC Mil. Harus ya sebenarnya mungkin di lapangan di sebagian wilayah juga belum menjadi keharusan juga. Cuman harapan kita memang teman-teman sekalian calon-calon pengantin sebelum menikah idealnya memeriksakan kesehatan dan nanti memasukkan data-data dari Pasienkes atau dari Nakes ke aplikasi LC-Mil. Itu teman-teman, jadi setiap hari ini saya buat konten untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, khususnya Catin terkait aplikasi LC-Mil. Ya, terus ini kalau misalnya nanti di aplikasi LC-Mil masih ada kendala, silakan hubungi admin di wilayahnya atau kader-kader TPK. Mungkin ini juga karena aplikasinya versi baru masih dalam tahapan pengembangan juga. Di beberapa, dia nggak semua juga, ada beberapa orang yang komen di media sosial saya kenapa gagal login, gagal misal memuat data dan sebagainya. Mungkin karena faktor aplikasinya lagi dalam proses pengembangan. Jadi kalau memang tidak bisa, sebagian ya, ini nggak semua juga,
Kalau memang nggak bisa login atau tidak bisa memuat data, silakan nanti untuk menghubungi kader TPK biar kader TPK yang nanti mendownloadkan sertifikat LC Mail-nya. Itu teman-teman sekalian, terima kasih sedikit informasi pada hari ini. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.